Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rebi dengan konten Repot Rebi Podcast. Yang mana kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ada apa sih di Rebi. Yang jelas saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat Alamul Huda yang kebetulan juga beliau ini adalah Ketua Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam. Gimana Pak Jan kabarnya? Ya, alhamdulillah untuk saat ini alhamdulillah sehat. Walaupun kemarin ya sempat agak nggak enak badannya, sedikit meriang itu, tapi sekarang alhamdulillah sudah sehat. Ya, alhamdulillah, mungkin itu efek cuaca ya Pak Jan ya? Ya, karena kan sekarang juga cuaca kan nggak menentu juga, kalau tiap sore hujan juga, ditambah lagi puasa. Ya, tapi kan sebenarnya puasa itu nggak jadi alasan untuk bermalas-malasan juga, untuk mengurangi aktivitas kita juga. Tapi ya kemarin karena agak gak enak badan, jadi dikurangi kemarin untuk ya. Oke, lanjut ya Pak Jan ya? Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di teman-teman sahabat-sahabat di Rebi bahwa kesempatan kali ini itu membahas ada apa sih di Rebi. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan buat Pak Yon, apa itu sih PMII menurut Pak Yon? Ya, PMII menurut saya itu adalah sesuai dengan apa yang saya baca di modul-modul itu, entah itu modul PKD ataupun maba itu ya, di situ dikatakan bahwasanya PMII itu adalah sebuah wadah untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama, dan PMII itu berdiri pada tanggal 17 April 1960. Nah, sebenarnya pada saat itu di sekitar tahun itu ada wadah untuk pelajar dan mahasiswa NU, yaitu namanya IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, tapi dengan berdirinya IPNU itu tadi, mahasiswa NU itu merasa masih ada yang kurang, makanya dengan menanggapi polemik-polemik yang saat itu terjadi di Indonesia, mahasiswa NU itu butuh yang namanya wadah tersendiri, yang dimana wadah itu khusus untuk mahasiswa Nahdlatul. Nah, di situ karena IPNU itu terbilang organisasi yang masih baru dan mahasiswa Nahdlatul Ulama itu ingin mendirikan wadah lagi, itu tidak mendapat restu dari PBNU. Maka dari itu setelah berunding lama dengan pihak yang terkait, akhirnya pada tanggal 17 April 1960 itu baru disahkannya PMII, atau yang kita kenal sebagai hari lahir PMII itu pada 17 April itu tadi. Nah, untuk Rebi sendiri, sebenarnya Rebi itu dulunya itu gabung dengan Fakultas Syariah. Setelah perkembangan zaman dan dulunya STAIN ya kalau di UIN Salatiga ini ya. Setelah perkembangan zaman ada pemekaran fakultas dan lain-lain, prodi ada penambahan prodi juga. Pada tahun 2015 pada saat itu namanya sudah menjadi IAIN. Itu terjadi pemekaran fakultas tadi, yang dimana awalnya itu UIN Salatiga hanya memiliki satu rayon, yaitu Rayon Syariah itu tadi. Kemudian setelah mengalami pemekaran 2015 tadi, terdapat 5 rayon baru, yaitu Rayon Syariah itu sendiri, Rayon Matori Abdul Jalil, Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Rebi yang kita sebut tadi, terus ada Rayon Dakwah dan Rayon Wadah atau Rayon Sutawijaya. Nah, untuk Rebi pada sendiri itu lahir pada tanggal 31 Agustus 2015. Itu untuk ketua
pertamanya itu sahabat Ahmad Sudibyo. Tadi saya belum jelaskan ya terkait ketua umum pertama PBPMI itu Mahfud Junaidi ketua umumnya. Terus kalian pendirinya juga ya? Iya, termasuk salah satu pendiri dari PMI itu. Nah, untuk kembali lagi ke Rebi, ketua rayon pertama itu Ahmad Sudibyo, terus dilanjut lagi Mas Barudin, terus yang ketiga itu ada Mas Adik Nur Fuad, terus ada sahabat Azim, terus ada dilanjut lagi yang kelima itu ada sahabat Ali, dilanjut lagi sahabat Kalam, dan sahabat Dinar Mujiaji. Untuk Pak Yan sendiri di Rayon Rebi ini menjadi ketua rayon keberapa ya Pak Yan? Untuk periode ini sudah menjalani periode yang ke-8, berarti ini yang ke-8. Berarti Rebi ini sudah 8 tahun. Dan 8 tahun itu terbilang menurut saya itu umur yang udah cukup matang untuk rayon ya, khususnya untuk rayon, untuk kemudian untuk strategi pengembangan, terus untuk sistem-sistem yang ada di rayon itu saya kira sudah matang. Matangnya sistem-sistem strategi pengkaderan, pengembangan dan lain-lain itu tidak kita pungkiri itu bahwa adalah kerja kerasnya senior-senior kita. Pertama yang saya sebutkan tadi, ketua-ketua rayon yang kemarin menjaga dari ketua rayon pertama sampai ke-7 itu adalah jadi payah mereka. Tugas kita kan sekarang tinggal bagaimana kita meneruskan perjuangan mereka. Harusnya apa yang mereka rintis itu jauh lebih berat, tugas mereka itu lebih berat karena mereka merintis kan. Nah, harusnya kita di sini itu lebih maksimal lagi, lebih progresif lagi karena tugas kita di sini itu tinggal meneruskan perjuangan mereka gitu. Dan kita nanti tinggal mencari solusinya bagaimana strategi yang kita pakai itu untuk dihadapkan dengan kondisi dan situasi sekarang ini. Oke, baik. Dari yang Pak Yon sebutkan tadi bahwa Rayon Rebi itu dengan 8 tahun ini bukan umur yang muda lagi, mungkin sudah matang. Ngomongin tentang proses, kan setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, mungkin dari Pak Yon sendiri proses yang dilewati dari awal sampai sekarang itu apa aja sih? Kalau ngomong terkait proses ini sedikit cerita dulu ya sebelumnya ya. Saya itu dulu lulusan SMK Salatiga. Ketika lulus SMK saya bingung mau kerja apa kan. Waktu itu saya lulusan tahun 2019 dan disitu lagi marak-maraknya COVID juga, COVID-19. Saya daftar kerja dimanapun ditolak karena ada pengurangan pegawai itu kan. Akhirnya saya dapat undangan dari desa itu untuk mengikuti BLK atau Balai Latihan Kerja yang diadakan oleh Kemenaker. Nah, di situ saya mengikuti pelatihan dan akhirnya diadakannya pelatihan itu saya mengenal yang namanya sahabat Kalam Firmansyah, itu ketua rayon ke-6 Rebi itu tadi ya. Saya kenal sahabat Kalam, sahabat Soleh, sahabat Bidin, banyak di sana, dan rata-rata yang mengikuti BLK itu anak-anak PMI. BLK itu BLK Aisyah di Serapen. Nah, setelah saya mengikuti BLK itu atas izin orang tua, saya berkuliah di UIN Salatiga karena udah lama kan, udah lulus, udah lama nganggur juga. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Nah, setelah kuliah ternyata saya ketemu lagi sama yang teman saya yang ada di BLK tadi, yaitu sama sahabat Kalam tadi kan. Jadi kebetulan itu selain Pak Yon Kalam juga ada sahabat-sahabat Rebi yang lain. Iya, juga cari ilmu di BLK itu juga. Saya
singkat cerita saya keterima di UIN Salatiga, ketemu lagi dengan sahabat Kalam dan yang lain-lain dari Revi itu, diajaklah saya untuk ikut PMI. Sebenarnya saya nggak tahu tentang PMI itu apa, organisasi yang bergerak di apa, saya nggak tahu. Yang saya tahu daripada nanti hanya kuliah saja kan, mendingan saya ikut organisasi. Setelah saya ikut ya sebenarnya saya ngalir aja, setiap kegiatan ya saya usahakan untuk ikut apapun lah yang di situ ada kegiatan di Revi, saya usahakan ikut. Karena apa? Saya itu dari awal sudah punya rasa di Revi. Rasa di situ dalam arti ketika saya main di rayon ya, di rumah Revi itu, di sana saya menemukan teman-teman yang ketika kita senang ya ada, susah ya ada. Jadi susah senang itu kita bareng-bareng terus gitu. Dan di sana itu nggak membeda-bedakan dalam artian kamu dari prodi apa, nggak dibedakan. Kamu nggak membedakan apa itu namanya. Pokoknya awal proses di Revi itu saya itu ngalir aja. Ketika ada kegiatan ya saya ikut terus. Walaupun saya nggak tahu itu kegiatannya nanti tujuannya buat apa, itu nggak tahu. Yang penting saya ikut terus, dan pada setelah saya berproses di situ 1 periode, saya diangkat menjadi pengurus teras. Waktu itu saya masih semester berapa? Waktu semester 4. Ya waktu itu berarti masa kepengurusan yang dinar. Sampai dinar biasa itu saya dimasukkan ke dalam divisi entrepreneur, dan situ saya banyak belajar banyak hal terkait bagaimana membuka peluang bisnis, bagaimana cara marketing yang benar. Jadi justru malah ilmu yang saya dapatkan, khususnya ilmu ekonomi, itu lebih banyak saya dapatkan di Revi ini ketimbang di kampus. Jadi kalau menurut saya ilmu yang ada di Revi ini belum tentu kalian dapatkan di bangku perkuliahan. Oke, mungkin dari proses-proses yang Pak Yon sebutkan tadi, ada nggak Pak Yon proses-proses yaitu jenjang kaderisasi formal yang khususnya untuk Revi itu bagaimana? Untuk jenjang kaderisasi itu saya udah maba dan BKD alhamdulillah, dan saya maba itu berarti tahun 2020. Setelah itu 1 periode berjalan, saya ikut PKD. 6 bulan pasca maba saya ikut PKD. Nah, di sana juga teman-teman yang dari angkatan 2019 juga kita bareng-bareng di sana untuk berproses bareng, cari ilmu bareng-bareng. Gitu sahabat. Dari maba PKD itu yang Pak Yon rasakan itu apa sih? Kok bisa kayak nyaman gitu di Revi, bisa betah gitu di main-main ke rayon, ikut kegiatan. Benefit apa yang didapatkan oleh sahabat-sahabati ketika mengikuti maba maupun PKD nanti? Yang jelas untuk apa yang saya dapatkan di maba dan PKD itu yang jelas pertama ya ilmu. Yang kedua, dan ini memang salah satu faktor yang paling penting untuk saya masih bertahan di sini adalah kekeluargaan di Revi. Itu yang paling jelas juga. Mungkin nanti sahabat-sahabati bisa mendengarkan podcast kami, apa yang dibicarakan Pak Yon dengan saya tadi mungkin bisa menjadi
contoh atau tauladan yang baik bagaimana Pak Yon berproses di Rebi, bagaimana Pak Yon berproses di PMI sampai di titik ini. Kemudian Pak Yon masih ada pertanyaan berkaitan tentang kegiatan-kegiatan baik itu akademik dan non-akademik, output yang didapat dari sahabat Rebi apa saja yang bisa diambil manfaatnya. Tadi kan juga Pak Yon sudah menjelaskan bahwa Pak Yon itu ikut kegiatan ini, kegiatan itulah. Dari kegiatan akademik maupun non akademik itu yang bisa didapatkan oleh sahabat Rebi itu apa? Di balik lagi ya ke niat dan tujuan awal kita, bahwasanya kita ada di PMI sekarang karena kita kuliah, dan tujuan awal kita sekaligus menjadi tujuan utama kita ini kita kuliah. Jadi walaupun kita sudah di PMI, kita jangan lupakan tentang kuliah kita juga, karena itu kita dapat amanah dari rumah, berangkat dari rumah, dari kepercayaan juga dari orang tua, itu kan awalnya untuk berkuliah kan. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah ini, menurut saya kalau nggak diimbangi dengan organisasi itu ya sama aja, kalian dapat ilmunya aja, dan itu ilmu yang didapatkan di perkuliahan seperti yang saya bilang tadi, ilmu di perkuliahan itu di organisasi itu belum tentu kalian dapatkan di perkuliahan itu. Jadi kalau menurut saya jangkauan ilmu yang didapatkan dalam organisasi itu lebih luas lingkupnya daripada yang ada di kuliahan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Rebi itu sebenarnya ada banyak. Ada yang namanya public speaking, ada yang namanya leadership, ada yang namanya pelatihan-pelatihan. Nah, dimana nanti kegiatan-kegiatan itu bisa diimplementasikan di bangku perkuliahan. Contoh kecilnya adalah pelatihan public speaking. Di sekolah dulu kita jarang banget, bahkan nggak pernah ada yang nggak pernah Pak, pasti untuk presentasi. Ya kan, dan presentasi itu dibutuhkan sekali skill berbicara di depan umum atau yang kita sering sebut public speaking. Nah, dengan adanya kegiatan public speaking di rayon ini, kita bisa implementasikan ilmu-ilmu itu, bisa menerapkannya di bangku perkuliahan, khususnya pada saat presentasi itu, pada saat kita dalam forum-forum tertentu untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan atau memperkuat argumen kita kan. Nah, itu salah satu contohnya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti sahabat-sahabat bisa langsung main ke rayon aja, tanya langsung sama saya, sama sahabat-sahabat lain juga boleh. Berarti jelas ya Pak, yang ketika sahabat-sahabat itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di rayon itu nggak bakalan rugi gitu ya Pak ya? Iya. Untuk sahabat-sahabat mungkin bisa didengarkan tadi bagaimana output dari kegiatan-kegiatan di rayon, bagaimana manfaat-manfaat yang akan didapatkan. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga, Pak Yon sudah bilang bahwasanya kalau kurang jelas mungkin bisa main ke rayon. Mungkin Pak Yon ada pesan buat sahabat-sahabat yang belum aktif maupun yang sudah aktif, silakan. Untuk pesan-pesannya mungkin perlu sahabat-sahabat diketahui juga ya, di Indonesia ini banyak sekali aspek-aspek, ada aspek budaya, terus aspek politik, sosial, agama, ekonomi. Nah, dari beberapa aspek itu kita sebagai mahasiswa Nahdlatul Ulama yang katanya mahasiswa itu adalah agen Oceng ya, agen perubahan untuk Indonesia ke depannya, kita perlu mempersiapkan SDM ekonomi. Siapa yang untuk mengisi kekosongan yang ada di lini ekonomi tadi. Dan untuk kita sebagai orang-orang Nahdlatul Ulama untuk melengkapi aspek ekonomi tersebut,
kita perlu bekal di situ. Bagaimana untuk menyiapkan bekal tersebut ya kita berproses di rayon ini, rayon ekonomi dan bisnis Islam. Yang di situ kita nanti akan belajar banyak hal terkait ekonomi. Tidak hanya di rayon juga, tapi di bangku perkuliahan juga kita maksimalkan juga di situ. Jadi untuk sahabat-sahabati anggota maupun pengurus rayon ekonomi dan bisnis Islam, pesan saya tadi agar diingat terus untuk supaya tetap semangat berproses, tetap belajar terus di Rebi, apapun itu, belajar apapun, insya Allah kami akan mendampingi kalian semua. Intinya seperti yang saya bilang di awal tadi, ilmu yang ada di organisasi itu tidak ilmu yang kalian langsung. Jadi intinya itu ilmu yang kalian dapat di organisasi itu belum tentu kalian dapatkan di bangku perkuliahan. Mungkin itu saja pesan dari saya. Cukup Pak M. Yang buat yang belum aktif tadi belum. Udah, itu sudah menyangkut semuanya. Memang mungkin saya yang nggak dengar banyak. Mungkin itu saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Pak Yon. Terima kasih Pak Yon atas partisipasinya. Mungkin lain waktu bisa datang lagi di podcast Rebi. Ya. Repot namanya Pak Yon. Repot apa Mas? Repot itu Rebi Podcast. Oh, Rebi Podcast. Ya. Untuk teman-teman jangan lupa pantau terus akunnya Rebi. Pasti nggak tahu. Untuk sahabat-sahabati jangan lupa subscribe akun Rebi yang insya Allah akan upload terus terkait PMI. Mungkin itu saja. Semoga menjadi ladang amal buat Pak Yon dan menjadi motivasi buat sahabat-sahabati untuk berproses di PMI. Oke Pak Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.